Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, biar lebih semangat ya. Kalian udah sarapan? Belum. Sarapan dulu ya. Lain kali biar semangat. Ya. Baiklah, biar lebih semangat. Kalau ibu bilang semangat pagi, ibu mohon kalian jawab pagi dengan semangat ya. Semangat pagi? Pagi. Dumesta. Luar biasa. Terima kasih. Coba ibu mohon sekali lagi deh. Ini tadi ada trouble kayaknya. Semangat pagi. Dumesta. Luar biasa. Ya. Baiklah. Baiklah nih, sebelum mulai ibu punya sedikit pantun nih ya. Asik ya. Ke pasar beli kurma. Kita taruh di atas kursi. Ayo semangat anak-anak. Kita berantas korupsi. Baiklah. Nanti sebelumnya ibu juga mau minta tolong, nanti ada pretest ya, pretest dan post test. Pretest itu kita lakukan sebelum kegiatan ini ya, post testnya setelah. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Tentu kalian sudah tahu kan nama ibu? Nama ibu Sri Suharni. Lupa? Iya. Nama ibu adalah Bu Sri Suharni ya. Baiklah, sekarang ibu kasih pretestnya ya. Soal pretest kalian siapkan handphonenya. Kalian dibuka di link Google Form-nya ya, kalian isi. Ibu kasih waktu 3 menit. Cuma 10 soal yang ganda. Coba kalian lihat di Google Form dan kerjakan dari sekarang. Sebentar kalian kan kalian belum dikasih pemaparan ini ya, materi. Jadi sepengetahuan kamu saja. Misalnya nanti kalau setelah proses harus tahu nih, makanya nanti ibu mohon kalian memperhatikan apa yang ibu sampaikan biar setelah proses nanti nilainya cepat lulus. Pertanyaan mudah kok, itu kalian sudah setiap hari tahu tentang korupsi, pengertian korupsi, pengertian jujur, berani, gampang. Paling satu soal bisa berapa ya? 10 detik. Tuh, udah selesai ya? Udah selesai kamu? Tuh, kan gampang. Jawabannya sudah ada, tinggal milih kamu. Ya, ini ya maksudnya nggak usah terlalu sepanjang ya. Udah semua? Siapa yang belum? Udah semua? Kamu belum? Ada 3 menit kayaknya ya. Reden sudah? Sudah semua ya? Kalau sudah, kedip-kedip sudah ya? Baiklah. Sudah ya? Kita lanjutkan ke
pembahasan kita kali ini ya. Nah, next. Baiklah, untuk kegiatan kali ini Ibu ingin kalian mengerti atau lebih memahami akan pengertian korupsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita itu lebih tahu apa sih yang menyebabkan korupsi itu apa, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan korupsi. Dan yang ketiga adalah tentang integritas. Nilai-nilai apa sih yang ada dalam integritas itu dan nilai-nilai anti korupsi. Baiklah, kita yang pertama tentang pengertian korupsi. Next. Bisa kalian lihat di layar ya. Korupsi itu berasal dari bahasa Latin ya, yaitu dari kata corruption atau corruptus ya, yang berarti beragam ya, bisa berarti buruk, bejat, menyimpang dari kesucian ya, perkataan menghina atau memfitnah ya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Itu pengertian korupsi ya. Ada satu lagi dari Backlaw Dictionary bahwa korupsi itu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Itu pengertian korupsi ya. Nah, sekarang kita sudah tahu nih arti korupsi ya. Next. Berikutnya itu masih pengertian korupsi ya. Korupsi bisa dikategorikan jadi 7 jenis ya. Jadi perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi adalah kerugian negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan bantuan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Nah, itu perbuatan yang bisa dikatakan sebagai tindakan korupsi ya. Dan kalau menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi secara luas ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu bahwa yang namanya korupsi itu tidak hanya sekedar merugikan uang negara ya, karena itu bisa berdampak sangat luas ya. Korupsi itu berdampak sangat luas ya, berbagai bidang kehidupan. Contohnya saja misalnya di bidang ekonomi, korupsi itu berdampak ke bidang ekonomi. Misalnya apa? Misalnya dengan menurunnya pajak masuk negara, kemudian timbulnya kemiskinan di masyarakat, banyaknya pengangguran, itu juga merupakan dampak dari adanya korupsi di negara kita. Tentu kalian tahu ya, korupsi di negara kita ini sudah tingkatannya sudah tinggi sekali ya. Hampir setiap hari kita disodorkan berita-berita tentang korupsi di televisi atau di media yang lain. Kita sering mendengar berita tentang korupsi. Nah, untuk itu kalian sebagai siswa, sebagai generasi muda harus punya niat, harus punya semangat untuk menekan atau bahkan menghilangkan sama sekali korupsi di negara kita. Terus dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita harus mempunyai nilai-nilai yang ada dalam integritas. Sekarang apa sih penyebab dari korupsi itu? Tentu seseorang melakukan tindak korupsi itu pasti ada penyebabnya ya. Tidak mungkin orang melakukan suatu tindak korupsi tidak ada sebabnya, pasti ada sebabnya. Hal apa saja yang menyebabkan atau faktor apa saja yang menyebabkan seorang itu melakukan tindak korupsi? Yang pertama yaitu sifat selalu merasa kurang.
seringkali orang itu gajinya udah besar, penghasilannya besar, tapi selalu merasa kurang, ya. Bisa diartikan bahwa seorang itu mempunyai sifat serakah, ya. Nah, kalau orang selalu merasa kurang padahal gajinya sudah besar, itu berarti dia serakah. Kalau tidak bisa memenuhi kebutuhannya, dia cenderung untuk melakukan suatu berbagai cara, misalnya dengan korupsi itu tadi, ya. Jadi keserakahan itu atau merasa kurang terus itu juga bisa menyebabkan seseorang melakukan tindak korupsi. Yang kedua adalah moral yang lemah. Seseorang yang moralnya lemah, moralnya tidak kuat, itu gampang sekali dipengaruhi, ya, pengaruhi untuk melakukan tindak korupsi, memakai uang, gitu ya. Pengaruh itu bisa berasal dari atasannya atau bawahannya, ya, atau mungkin bisa dari keluarga, bisa loh, ya. Misalnya seorang ayah, istrinya misalnya minta dibeli sesuatu terus itu, ya. Kalau suaminya itu iman yang mentalnya, moralnya lemah, itu bisa tergoda untuk melakukan tindak korupsi. Faktor yang ketiga yang menyebabkan seorang melakukan korupsi yaitu penghasilan kurang mencukupi. Tentunya seorang karyawan atau pekerja itu mendapatkan gaji, ya. Nah, gajinya seharusnya seorang itu pengeluaran itu harus sesuaikan dengan gajinya, ya. Kalau pengeluaran lebih besar dari gajinya, maka berarti lebih besar pasar daripada tiangnya. Nah, kalau seorang itu bisa cenderung melakukan tindakan korupsi apabila selalu penghasilannya kurang mencukupi sementara pengeluarannya banyak. Berikutnya adalah kebutuhan hidup yang mendesak. Ya. Seringkali orang mempunyai kebutuhan hidup mendesak, ya. Mendesak dan kemudian dia moralnya kurang sehingga dia bisa melakukan berbagai cara itu tadi, ya, misalnya dengan cara menggunakan uang negara atau uang perusahaan, gitu, ya. Maka bisa timbul korupsi. Dan yang kelima adalah gaya hidup konsumtif. Kita ini hidup di kota besar, ya. Biasanya orang yang hidup di kota besar itu gaya hidupnya berbeda orang yang ada di daerah, di kampung, gitu, ya. Ya. Dengan hidup konsumtif itu seperti apa sih dinamakan hidup konsumtif? Ya, misalnya selalu beli barang padahal nggak dibutuhkan nih. Ada produk baru beli, ada produk baru beli. Padahal nggak begitu dibutuhin, sampai rumah cuma ditaruh aja. Nah, itu gaya hidup konsumtif, ya. Konsumtif, padahal kita seharusnya produksi, ya, produsen, ya, jangan konsumtif terus, ya. Nah, itu kamu tanamkan dalam diri kamu, ya, bahwa kita harus jangan mempunyai sifat konsumtif. Apa dibeli, udah punya beli, padahal tidak begitu dibutuhkan. Berikutnya adalah malas atau tidak mau bekerja. Seringkali ada orang yang malas nggak mau bekerja, tapi maunya hidupnya enak. Nah, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang menjurus ke korupsi seperti itu, ya. Itu tadi ada 6 faktor internal, ya. Faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku, ya. Faktor kan bisa berasal dari luar, bisa berasal dari diri dalam si pelaku. Nah, ini tadi faktor internal penyebab korupsi, ya, faktor dari diri orang tersebut. Ada 6. Berikutnya faktor eksternalnya, faktor yang berasal dari luar diri si pelaku korupsi itu tadi, ya. Ada 4 hal yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindak korupsi, ya. Itu yang berasal dari luar. Yang pertama yaitu aspek pemahaman masyarakat terhadap korupsi. Terkadang seseorang itu tidak memahami bahwa apa yang dilakukan itu termasuk korupsi, ya. Dia misalnya di kantor, gitu, ya, punya jabatan, ya, misalnya mendapat hadiah dari bawahannya, nggak tahu itu kalau korupsi, padahal dia sekedar menerima misalnya, ya. Nah, dia kan nggak tahu kalau itu korupsi, padahal itu bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Itu karena pemahaman masyarakat terhadap pengertian korupsi itu kurang, ya. Padahal dia nggak menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah termasuk korupsi. Faktor eksternal yang
kedua yaitu dari aspek ekonomi, ya. Seperti tadi yang Bu bilang, aspek ekonomi misalnya itu tadi pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan, daripada gajinya, sehingga seorang bisa melakukan suatu tindakan korupsi. Dan aspek politik, misalnya seseorang mempunyai jabatan, ya, misalnya di pemerintahan, kan pasti punya kewenangan, ya. Nah, kewenangan itu kadang disalahgunakan, ya. Oh, punya wewenang nih, punya kapasitas, kemudian dia karena kewenangannya itu dia menyalahgunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain, merugikan negara, merugikan perusahaannya, ya. Yaitu dengan korupsi. Dan yang terakhir aspek organisasi. Mungkin, ya, jadi aspek organisasi ini mungkin dalam organisasinya itu tidak ada aturan-aturan yang kuat, atau tidak mempunyai pimpinan yang mentoladani, mencontoh karena buahnya untuk selalu bersikap jujur atau mempunyai integritas. Nah, maka seseorang yang jadi organisasi itu bisa menjadi korupsi, ya, karena tidak ada teladan dari pemimpinnya. Nah, itu tadi faktor dari luar, ya, faktor eksternal dari si pelaku. Nah, ini ada teori tentang penyebab anti korupsi, ya. Yang pertama adalah teori Jack Boulogne, ya, menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi ada 4 nih. Yang pertama adalah keserakahan atau greed. Jadi orang yang serakah, yang selalu merasa kurang, itu bisa cenderung untuk melakukan tindak korupsi, ya. Jadi selalu merasa kurang, padahal dia punya kurang terus, itu keserakahan. Nah, yang kedua kesempatan atau opportunity. Oh, ada kesempatan, kalau saya punya jabatan, punya wewenang. Karena ada kesempatan itu, maka dia menggunakan wewenangnya untuk melakukan tindak korupsi. Yang ketiga kebutuhan atau needs. Oh, kebutuhan tadi, ya, selalu dia kayaknya butuh beli ini, beli itu. Nah, kebutuhannya ada pengeluaran buat ini itu, sementara penghasilannya kurang. Nah, itu bisa cenderung melakukan tindak korupsi, ya. Yang keempat adalah pengungkapan atau expose. Seringkali tindakan korupsi itu tidak diekspos, tidak diumumkan, sehingga masyarakat merasa, oh, nggak diekspos, nggak ini, jadi saya juga mau melakukan seperti itu, ya. Jadi kurangnya pengungkapan atau ekspos, atau tidak terungkap bahkan seperti itu, ya. Nah, itu teori Jack Boulogne, ya. Yang kedua teori Robert Kierkegaard, ya, dikenal dengan CDMA teori, ya. Faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Nah, itu dari teori CDMA teori. Itu tadi mengenai faktor dan teori penyebab terjadinya korupsi. Next. Berikutnya adalah integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Next. Apa sih integritas itu, ya? Integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan, tingkah lakunya konsisten dengan nilai-nilai yang dianut, yaitu nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Ya, itu menurut SKKNI penyuluhan anti korupsi, ya. Itu integritas, ya. Jadi bertindak sesuai dengan cara yang konsisten. Nah, nilai-nilai apa saja nilai integritas itu? Ya. Masih semangat, kan? Masih, ya, jangan tuh. Ya, jadi kalian semua harus memiliki nilai-nilai integritas juga meskipun masih belajar, ya. Nilai integritas yang pertama adalah bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya. Ya. Kamu bisa bertanya pada diri kamu, apakah kamu sudah bersikap jujur, tulus, dan bisa dipercaya? Tentu kalian punya tahu, ya, maksud jujur itu apa, tulus, dan dapat dipercaya. Yang kedua, bertindak transparan dan konsisten. Transparan,
gibah seperti itu ya. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal yang tercela. Ya. Jadi kita menjaga martabat dan tidak melakukan hal yang tercela. Bertanggung jawab atas hasil kerja. Jadi bertanggung jawab atas hasil kerja yang sudah dilakukan. Ya. Bisa mengambil risiko apapun yang dikerjakan. Dan bersikap objektif, tidak pilih-pilih. Objektif artinya tidak subjektif ya, tidak memandang dia siapa, tapi objektif. Next. Yang terakhir adalah nilai-nilai anti korupsi. Ya. Nilai anti korupsi itu ada 9. Ada 9. Karena agak banyak, biar menghafalnya, ini bisa disingkat nih. Berjumpa di kertas, bernya berani, J-nya jujur, M-nya mandiri, P-nya peduli, A-nya adil, D-nya disiplin, K-nya kerjasama, T-nya tanggung jawab, dan S-nya sederhana. Ada 9 ya, nilai-nilai anti korupsi yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, ya, di diri kalian, diri ibu, ya. Jadi untuk memberantas korupsi kita harus punya semangat anti korupsi. Nah, nilai-nilai apa saja yang harus kita punya, ya? Jadi kalian masih sebagai pelajar harus punya nilai-nilai ini ya, biar kedepannya itu korupsi bisa dihilangkan, ya. Paling tidak diminimalisir, bisa berkurang apabila kita semua mempunyai semangat atau mempunyai nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama adalah berani ya, itu misalnya berani kata jujur, kemudian tidak gampang menyerah, berani bangkit dari kegagalan, itu berani. Kemudian yang kedua peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan, ya, atau berempati. Kalau teman kita mendapatkan musibah, itu kita juga berempati. Itu juga nilai-nilai yang perlu kita tanamkan ya. Kita nggak boleh cuek, nggak boleh masa bodoh, nggak boleh apatis terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Kemudian adil, kita harus bersikap adil ya, tidak berat sebelah, tidak pilih-pilih ya, itu adil ya. Dalam bergaul pun, dalam sekolah, di rumah maupun di masyarakat kita harus belajar bersikap adil, tidak pilih-pilih, tidak subjektif itu tadi ya. Itu dari segi sikap. Nah, dari inti harus bersikap jujur, berlaku jujur. Kalian sebagai siswa harus belajar jujur ya. Misalnya kalau ke kantin nih, kamu jajan nih, kembaliannya kebanyakan nih, harus kamu kembalikan. Harus belajar jujur ya. Jangan enak nih, ya. Kembaliannya banyak tidak ya. Jadi harus belajar jujur, meskipun itu agak perasaannya berperang ya, kita harus jujur. Belajar ya, meskipun banyak kita jujur. Berikutnya bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita melakukan sesuatu hal, kita harus berani menanggung resiko dari hasil tindakan kita itu. Nah, berikutnya adalah kerja keras. Kita harus punya semangat kerja keras, jangan pantang menyerah. Mandiri, harus bisa menyelesaikan masalah sendiri. Misalnya ulangan dia harus mandiri, jangan mencoba minta tolong temennya, mengerjakan PR misalnya, nunggu teman saya ngerjain, jangan. Jadi kamu harus belajar mandiri ya, mandiri. Dan yang terakhir adalah sederhana. Kita harus menerapkan hidup sederhana ya. Dengan cara apa? Misalnya kamu ke sekolah ya sederhana aja, nggak usah bermewah-mewah. Di rumah juga ya. Jadi menerapkan hidup sederhana. Tadi 9 nilai-nilai anti korupsi yang harus kalian punyai ya. Dari sekarang, mulai sekarang kamu lihat dalam diri kamu bahwa kamu harus mempunyai nilai anti korupsi. Tadi mungkin ada yang bertanya? Sudah paham atau ini? Baiklah, jadi sebagai closing statement bahwa kalian meskipun masih sebagai siswa harus memiliki nilai-nilai anti korupsi ya. Ada 9. Kalian gampang karena ada berjumpa di kertas, berani, jujur,
adil, mandiri, peduli, kemudian disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab serta sederhana. Nah itu. Jadi kita harus punya semangat anti korupsi agar korupsi di Indonesia bisa kita tekan, bahkan kita hilangkan sama sekali. Karena kalau korupsi tidak ada, negara kita akan sejahtera, rakyat makmur, ya, nggak ada kemiskinan sama sekali, ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kalian kerjakan post testnya. Soalnya sama tadi. Boleh nggak bertanya? Oh boleh, boleh. Ya. Ya. Siapa yang mau bertanya? Ada coba. Berapa tanya tadi? Pertanyaannya emas kan? Ya. Ayo, siapa yang bertanya? Tunggu ya. Tunggu. 1, 2, 3. Siapa yang bertanya? Oke, siapa namamu? Maulani. Ya, coba. Apa pertanyaannya? Mau kita dapat hadiah dari pemerintah atau tidak? Dapat hadiah dari Kita. siapa? Dari teman kita. Teman. Oh. Dapat hadiah dari teman. Tapi hadiahnya itu apa nih? Misalnya hanya berupa buku atau pita atau apa gitu ya. Nah, kalau itu kan cuma sekedar hadiah ya. Itu tidak bisa dikategorikan sebagai korupsi ya. Hadiah itu tidak, kecuali hadiah itu punya maksud ya. Misalnya kamu kasih kado ke bu guru maksudnya biar nilainya bagus, nggak boleh ya, nggak boleh. Nah, tapi itu termasuk apa ya, gratifikasi ya. Gratifikasi itu termasuk korupsi loh ya, nggak boleh. Maksudnya, tapi kalau tanpa maksud, jadi nggak boleh ada maksud biar nilai bagus ya boleh ya. Tuh, ada lagi? Ada ya. Baiklah, kalian kerjakan post testnya. Yang tadi. Nah, soalnya yang tadi ya pilih Google Form ya. Harusnya nilainya lebih bagus dong setelah dipaparkan. Tiga menit. Apa? Udah dikerjain. Kan tadi kan pretest sebelum ibu memaparkan. Sekarang setelah dipaparkan kamu harusnya lebih tahu nilainya. Kerjain lagi, kerjain lagi. Jadi nanti ibu berharap nilainya lebih bagus dari yang pertama. Kalau tadi sebelum, sekarang sudah pemaparan. Menit lagi. Ada yang sudah selesai? Kan tinggal mengulang. Berarti oh tadi ada yang salah nih. Ya. Sudah ya? Sudah kan? Baiklah. Terima kasih. Ibu akan tutup kegiatan ini ya dengan berdoa. Baiklah.
Doa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.